Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan kami, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu baru tiap pagi dalam hidup kami. Di pagi hari yang indah ini kami mau memulai segala aktivitas kami dengan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pemikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1-5. Saya akan membacakannya untuk kita. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakharia yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Rahasia Hidup Sukses. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saya bertanya kepada kita semua, adakah di antara kita yang tidak mau sukses atau berhasil dalam hidupnya? Mungkinkah itu dalam pekerjaan, keluarga, dan dalam segala sesuatu yang telah direncanakan? Tentu kita semua mengatakan tidak. Karena kita semua mau mengharapkan supaya kita sukses, kita berhasil. Tidak ada manusia yang mau gagal dalam hidupnya. Dalam usaha mencapai kesuksesan, kita harus belajar mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Kita harus mempunyai banyak pengalaman. Kita harus mempunyai materi, dana atau uang. Kita harus merancang atau membuat perencanaan dan lain sebagainya. Lalu, apakah semuanya itu cukup untuk membuat hidup kita sukses? Cukupkah itu untuk membuat kita bisa meraih cita-cita? Cukupkah itu untuk membuat kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang bercita-cita menjadi polisi. Segala usaha sudah dia lakukan, bahkan keluarganya. Dia berusaha menjaga kesehatannya, melatih fisiknya, bahkan memberikan atau mengorbankan materi, mengandalkan segala usaha untuk meraih cita-citanya. Pendaftaran pertama gagal. Pendaftaran kedua gagal. Pemuda ini tidak mau berhenti. Lalu dia mencoba merenung dan mengoreksi apa yang salah. Apalagi yang masih belum dilakukan. Namun pemuda ini baru menyadari bahwa dia hanya mengandalkan usahanya sebagai manusia. Setelah menyadari hal itu, pemuda ini mulai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dalam doa. Melakukan apa yang diinginkan Tuhan, dan puji Tuhan, dalam pendaftaran percobaan ketiga kalinya, pemuda ini berhasil meraih cita-citanya sebagai polisi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, kita diingatkan oleh Uzia yang bisa dikatakan hampir tidak ada kata gagal dalam hidupnya. Uzia adalah seorang raja di Yerusalem yang berusia 16 tahun. Dia masih muda. Tetapi Uzia memerintah selama 52 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana bisa seorang yang berusia 16 tahun bisa memerintah selama 52 tahun. Ternyata rahasianya ialah Uzia ini adalah seorang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Uzia mencari Allah selama hidupnya. Uzia takut akan Tuhan, sehingga Allah membuat segala usahanya berhasil. Allah memberkati Uzia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Tuhan berpesan kepada kita pada saat ini, bahwa rahasia hidup sukses adalah yang pertama, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Artinya, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yang diinginkan Tuhan, bukan apa yang diinginkan manusia. Karena itu, seleksilah apa yang kamu perbuat, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kedua, senantiasa mencari Allah. Artinya senantiasa belajar mengenal Allah. Hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, melalui doa dan persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, hidup takut akan Allah. Artinya melakukan segala sesuatu dengan sangat hati-hati. Harus sesuai dengan apa yang benar di mata Tuhan. Menjauhi dosa, menjauhi kebencian, iri hati, dan lain sebagainya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Harus dijauhi dan tidak dilakukan. Keempat adalah hidup yang diberkati. Iya, ini adalah janji Tuhan bagi kita, orang-orang yang hidup di dalam Dia. Segala usahanya berhasil. Karena itu, siapa yang mau diberkati Tuhan, siapa yang mau sukses atau berhasil dalam hidupnya, hiduplah di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh merencanakan segala sesuatu yang kita inginkan. Tetapi di atas segalanya itu, yang membuat kita sukses, yang membuat kita berhasil adalah Allah. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa. Tetapi jika saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Kami mohon, mampukanlah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, yang benar di mata Tuhan. Ajarlah kami selalu untuk mengenal Engkau, senantiasa mencari Engkau sepanjang hidup kami. Ajar dan mampukanlah kami untuk selalu hidup dengan takut akan Tuhan, sehingga kami boleh diberkati dalam segala usaha, rencana, harapan, cita-cita dalam pekerjaan, bahkan dalam keluarga dan dalam hubungan kami dengan sesama. Ini hidup kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.